Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat. Habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Oh, yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget ya. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa nggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan, nggak boleh doa yang nggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia, insyaallah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, "Pak, istri bapak?" "Iya." "Bapak ganteng kok bisa yang gitu?" Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ada itu. Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden, kita tidak lihat dia, yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena, yang satu dikasih pena, yang satu dikasih pena, 3 orang, tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur, ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah, masa cuman ngasih pena, kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya, tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis, orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau berdapat, walaupun dia biasa aja, itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, nanti bapak, ibu pulang besok kalau ada yang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap ada usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak, ya pendekatan lah kiai. Ustaz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Ya nggak mau dia, coba bawa. Tanya, calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Mana dia? Pak. Ini mau minta, mohon Bapak Sudi agak. Oke, begitu sampai di sana, langsung dia. Nggih, Pak. Nggih. Apalagi sampai Pak Rektor, iki mahasiswa wapi tenan iki. Masya Allah, langsung insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa, nanti yang diterima saya. Bercanda. Baik. Ustadz,
Saya punya pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dan kuat ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita menghadap Sang Ilahi? Ketika meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respon sahabat macam-macam. Umar mencabut pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata fa atrib unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, ku pancung kepalanya. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul tapi meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat. Hari ini Abdul Somad yang menasihati, sabar ya, sabar ya. Tapi ketika musibah itu datang, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu datang pada pukulan yang pertama. Maka balikkan pada Allah. Ini ujian. Sabar. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal. Sabar. Memang berat. Terasa lembut lunak tanah itu dipijak. Terasa gempa bumi. Tapi datang kawan-kawan menyabarkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita. Ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, ulama-ulama kita anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim, karena Allah ingin memuliakanmu. Kamu sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatima fala taqhar, jangan kau hardi. Nah, jadi sabar. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar dia. Tak ada dia menangis. Setetes pun air matanya tak ada menangis. Bapak enggak sedih, Pak? Itu pinjaman dari Allah, Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustaz nih kalau cerita selalu enggak enak aja. Oke, kita balik. Sekarang kita balik, suami yang meninggal. Ibu tuh enggak nangis. Banyak orang heran. Ibu enggak nangis. Enggak, Pak Ustaz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Balikkan pada Allah SWT. Bagaimana pandangan dan pendapat Ustadz tentang jaringan Islam liberal yang sudah mulai marak di Indonesia dan saat ini mulai masuk ke kerohanian SKI sekolah-sekolah. Jadi ada di Jawa Timur Pondok Pesantren Ponorogo, Gontor, Darussalam punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi. Itu ketua daripada MIUMI, Majelis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia. Mereka ini punya namanya INSIS, bukan ISIS, INSIS, INSIST. Ini yang konsen dalam masalah mengcounter liberal. Jadi adik-adik nanti buat kajian, undang mereka. Cuman mereka tidak model ceramah begini, pakai makalah serius, pakai infokus. Nanti undang. Ada namanya Dr. Adian Husaini. Kemudian ada pula Dr. Fahmi Zarkashi dari London, Inggris. S2-nya dari IIU, International Islamic University di Islamabad, Pakistan. Ada lagi dapat doktor 2, satu dari Bonn, Jerman, yang satu lagi dari Istak. Murid langsung dari Profesor Dr. Naqib Al-Attas yang ada di Malaysia. Ini mereka konsen mengcounter itu. Nanti adik-adik, is a world Islamic view, bagaimana memandang dengan pandangan Islam, bagaimana program brainwash, cuci otak, bagaimana, itu semua dari pagi sampai makan siang zuhur sampai sore sehari membahas tentang masalah itu dengan pakar-pakarnya. Insya Allah ke depan buat program.
Buat program, apakah sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, apakah triwulan, apakah caturwulan, bulan ini Ustadz ini, bulan depan Ustadz ini. Tapi kalau untuk insist tadi, harus satu paket. Nah ini insya Allah memberikan pandangan yang baru buat kita semua insya Allah. Amin. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Coba kalau yang ngirim, saya hamba setan. Saya hamba Allah. Apa hukumnya meninggalkan suami yang tak punya apa-apa? Sudah 10 tahun berumah tangga, tapi tidak ada perubahan ekonominya. Laki-laki sudah dikunci oleh Pak Kua. Ibu masih ingat perjanjian Bapak di depan Pak Kua? Masih ingat? Kalau saya tidak menafkahi istri saya 2 tahun lamanya, meninggalkannya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri boleh mengadu ke pengadilan agama Bangkinang, Kabupaten Kampar. Lalu hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Jadi kalau bapak itu tidak ngasih nafkah, ibu lapor ke pengadilan. Tapi kalau ibu masih cinta, jagalah dia. Mas, orang mangan, orang popo, yang penting dengan kamu sampai ke surga, mas. Tapi kalau ibu nggak tahan, bapak sudah dikunci dengan sirat taklik, tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Zahir maksudnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal. Batin maksudnya apa? Nek manu orang melebu selama 1 tahun, maka namanya al-uyub al-musawwahah. Itu maksud penyakit batin. Kalau dia sakit, maka dia disuruh senam, disuruh olahraga, disuruh minum madu. Enggak sehat juga selama setahun, ibu boleh mengadu ke pengadilan. Ditanya sama hakim, kamu menuntut? Betul Pak Hakim. Makan dikasih, kasih. Pakaian kasih, kasih. Omah kasih, kasih. Kenapa kamu menuntut? Manui Pak Hakim. Istri yang menuntut lebih kepada suami, rumah sudah dikasih, mobil sudah dikasih, sawit sudah dikasih, tapi dia nuntut terus, minta cerai, bergoncang tiang aras. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Tapi kalau suaminya pemabuk, suaminya pecandu narkoba, sudah dinasihati tidak mempan, dipanggil nenek mama, alim ulama, tak mempan, dia gugat ke pengadilan. Jangankan tiang aras, tiang listrik juga bergoncang. Sebelumnya maaf Pak Ustadz, di luar tema. Hukum orang main timbangan dengan cara, bagaimana cara kita menegurnya? Setiap ditimbang sawit 50 kilo, baik tandan kecil maupun tandan besar 50 kilo. Kita pun duduk di timbangan itu 50 kilo. Karet gitu juga, karetnya kecil, diletakkan timbangan 50 kilo. Dibacok batu bata 5 biji. Ada satu surat khusus untuk yang main timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia nimbang, dia curang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia beli, dia minta penuhkan timbangannya. Tapi kalau dia jual, dia curang. Orang yang main timbangan tidak bisa dengan taubat, tidak bisa dengan istighfar, maka dia mesti kembalikan semua harta orang yang dia makan. Anaknya makan Arab, istrinya makan Arab. Potong video ini, kirimkan ke orang yang main timbangan. Ustadz, saya mau tanya, apakah di akhirat kalau kita masuk surga kita bisa mencium tangan Rasulullah SAW? Tidak hanya memandang wajahnya, tapi juga memeluk Nabi. Apakah bisa? Lalu bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi, dipeluk Nabi. Lalu kata Nabi, kamu meluk kenapa? Aku ini berkulit hitam ya Rasulullah, aku budak hamba saya, amalku tidak banyak, aku tidak yakin nanti di surga bisa memeluk engkau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, kita ikuti sunnah Nabi, tak kita tinggalkan, maka kita insya Allah akan bersama dengan Nabi SAW.
Apakah layak kami mencium Nabi padahal hidung kami lebih banyak mencium yang haram? Apakah kami layak melihat Nabi padahal mata kami lebih banyak menengok yang haram? Apakah kami layak mendengarkan kata-kata Nabi padahal telinga kami lebih banyak mendengar yang haram? Apakah lebih layak tangan kami ini bersalaman dengan Nabi? Hanya satu saja yang bisa kita mintakan, astaghfirullahalazim. Yang punya masa lalu banyak silap salah, taubat nasuha, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang masuk neraka? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, mlebu nang surga. Siapa saja yang bersyahadat masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarak, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga? Iya, cuman masuknya kapan? Ada yang masuknya langsung direct, tapi ada yang transit. Makanya kita berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad masuk surga. Tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak semua selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi, ya Allah, lastu, aku tidak layak, lil firdaus, masuk dalam surga. Wala aqwa ala naril jahimi, aku juga tak layak masuk. Aku tak bisa masuk surga, tapi aku pula tak kuat masuk neraka. Wala aqwa, aku tidak kuat. Ala naril jahim, masuk neraka. Zunubi mislu adadir rimali. Zunubi, dosa-dosaku, mislu adadir rimali, sebanyak buih di pantai. Banyak rimal, pasir di pantai. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin Engkau Maha Pemaaf segala silap dan dosa, ya Allah. Banyak itu. Renungkan itu. Meneteskan air mata. Nanti malam sholat. Baca itu. Mau nangis bapak di samping tempat tidur. Nangis. Sampai Mas, sampean ini apa? Tetap dia nangis gak berhenti. Kenapa Mas? Ingat mantan. Melayang bantal. Bagaimana pendapat Ustaz seorang perempuan yang sudah siap nikah, umurnya juga sudah cukup, tapi tidak ada laki-laki yang datang untuk meminang? Apa boleh perempuan tersebut mencari pendampingnya? Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dalil perempuan boleh, tapi nggak boleh langsung. Ini ada laki-laki yang ganteng, setiap barang dagangan kalau dia bawa laku terus. Mana orangnya? Dia panggil karyawannya. Karyawan, kenapa kalau laki-laki ini yang jualan kok barangnya laku terus? Siapa namanya? Jenenge sopo? Jenenge Muhammad. Di wonge ditunjukkan, itu orangnya. Nabi Muhammad keluar, Khadijah melihat. Akhirnya tapi Khadijah nggak langsung ngomong, dipesankan ke pamannya. Pamannya ngomong, akhirnya mereka dinikahkan. Jadi bapak-bapak kalau punya anak gadis, punya cucu, punya anak, punya adik, boleh diomongkan ke laki-laki. Ada laki-laki di Bukit Sembilan, orangnya alim, orangnya baik, orangnya amanah, omongkan. Saya punya anak, kalau kamu mau, saya nikahkan. Sawit saya nggak banyak, ya sejauh mata memandang. Karetnya nggak banyak, ya cukuplah untuk 7 turunan. Orang baik ini mesti dipertemukan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan cara yang baik-baik, insya Allah. Jangan suruh pacaran, jangan suruh dua-duaan, nanti setan.
luar biasa. Bagaimana caranya menerima ketetapan Allah dengan sedangkan hati kita belum bisa menerimanya? Dua, wasta'inu bis sabri wassalah. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, tahan mulut, tahan pikiran, tahan hati. Sholat, sholat sunat duha, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sujud terakhir, minta kepada Allah, ya Allah, tolong aku. Ya, saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Yang penting bahasa Arab 4. Siji loro telu papat. Sing siji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing loro, bismillahirrahmanirrahim. Sing telu, alhamdulillahirabbil alamin. Sing papat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli. Habis itu doa minta kepada Allah. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina bojone rong teko wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minang. Doa pakai orang bahasa Minang. Ya Allah, iku banyak mana nanti mintakan anak pertama lomba laki yang kedua lomba bini yang kapek pecari dulu. Tapi kalau doanya di masjid, Masjid Nurul Huda, doanya jangan kuat-kuat. Nanti kalau kuat didengar kawan. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina orang teko. Sopo? Jadi doanya dalam hati aja. Kalau kawannya nanya, sampean doa apa? Jangan urus doaku, urus saja doamu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah.